Halo, salam peternakan. Bertemu kembali dengan saya, Jupri Banurea. Salam bertemu kembali. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat. Dan saya berharap kita semua diberikan Tuhan kekuatan, kecerdasan, agar tetap dapat melakukan kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai pertanyaan yang masuk di kolom komentar video saya sebelumnya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar di channel YouTube saya. Ini dari Ibu Sartika Ginting, yang mana beliau menyampaikan seperti ini. Bang, calon induk babi saya sudah pernah beranak untuk pertama, tapi anaknya mati semua karena kurang umur atau usia kandungannya hanya 107 hari. Setelah itu sudah kurang lebih 2 bulan tidak pernah birahi lagi. Kira-kira penyebabnya apa ya? Dan apakah calon induk yang riwayat seperti yang saya sebutkan masih bisa dipertahankan untuk menjadi indukan babi? Mohon infonya, Bang. Ya, terima kasih sudah berkunjung di channel saya, Ibu, dan saya akan mencoba menjawabnya sesuai dengan apa yang saya ketahui, dan semoga jawaban dari saya dapat bermanfaat untuk Ibu sehingga peternakannya dapat lebih baik lagi. Baiklah, dalam kesempatan ini kita akan mulai membahas mengenai faktor penyebab kegagalan reproduksi yang menyebabkan fetus ataupun janin bayi mati di dalam kandungan. Babi yang mengalami keguguran banyak sekali penyebabnya, tapi sebagian besar akibat adanya masalah pada ransum. Berdasarkan informasi dari para peternak bahwa kasus-kasus kematian pada janin babi ini menyatakan bahwa pakannya ini sering sekali menggunakan pakan ataupun dari sisa-sisa rumah tangga, sisa-sisa dari pesta atau dari rumah makan. Nah, penyakit reproduksi pada ternak babi disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aborsi dan neonatus yang lemah, sehingga kelahiran mati atau stillbirth, mumifikasi, kematian embrionik, dan infertilitas. Pada umumnya, kasus mumifikasi terlihat lebih sering pada ternak babi, namun disebabkan oleh beberapa sumber penyakit. Berikut, saya akan menyampaikan informasi mengenai penyebab kematian pada fetus ataupun janin anak babi. Yang pertama adalah disebabkan oleh Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome atau yang disingkat dengan PRRS. Ternak babi yang terserang penyakit PRRS biasanya tidak akan bertahan sampai usia kebuntingan 90 hari. Babi yang terinfeksi akan lemah, sedangkan babi yang berhasil lahir sehat dan tidak terinfeksi kemungkinan lebih sering terserang penyakit pernapasan. Seperti pada gambar ini, ditunjukkan anak babi yang mengalami kematian pada masa kebuntingan. Anak babi bertumbuh secara tidak sempurna, ada yang menghitam, ada yang kerdil, dalam kondisi yang tidak dapat hidup atau yang sudah mati. Indukan babi betina yang terserang akan mengalami anoreksia dan demam beberapa hari. Terjadi perdarahan pada tali pusar, namun tidak semua janin terinfeksi. Penyebab yang kedua adalah porcine parvovirus. Penyakit porcine parvovirus hampir terjadi pada semua indukan babi sebelum memasuki kebuntingan kedua, sehingga akan membentuk kekebalan seumur hidup. Infeksi terjadi sebelum hari ke-30 kebuntingan yang ditandai dengan kehilangan embrionik dini. Hal ini menyebabkan kematian janin dan terkadang mumifikasi. Mumifikasi ini adalah
babi yang mengalami kematian dengan bentuk janinnya itu atau fetusnya berwarna hitam kecoklatan. Beberapa janin akan bertahan hidup dan terlahir, namun terinfeksi secara terus-menerus. Janin mati yang kering, babi mumifikasi, babi yang lahir mati atau stillbirth, dan lahir sehat dari paritas pertama merupakan ciri khas setelah terinfeksi parvovirus. Penyakit yang ketiga adalah classical swine fever atau sering disebut dengan Hock cholera ataupun kolera babi. Classical swine fever atau Hock cholera yang disebabkan oleh pestivirus merupakan masalah serius yang menyebabkan kematian massal pada ternak babi pada tingkat virulensi yang ganas. Namun pada virulensi yang sedang sampai rendah menyebabkan gangguan reproduksi. Hal tersebut seperti mumifikasi, babi yang mati, babi lemah, dan babi yang terinfeksi terus-menerus. Penyakit yang ketiga adalah leptospirosis. Nah, leptospirosis merupakan salah satu penyebab kegagalan reproduksi sehingga menyebabkan infertilitas, aborsi, lahir mati, dan kelahiran anak babi yang lemah. Babi yang terinfeksi Serovar pamona dan Bratislava menjadi pembawa ginjal kronis. Aborsi terjadi 1-4 minggu setelah terinfeksi. Mumifikasi, lahir mati, dan babi yang lemah umumnya sering dijumpai pada kasus ini. Nah, yang kelima adalah penyakit brucellosis. Infeksi Brucella suis merupakan salah satu sumber infeksi bagi ternak babi yang bersifat zoonosis pada manusia. Hati-hati, ini sangat menular kepada manusia. Nah, penularan terjadi melalui pakan ternak, namun penularan melalui reproduksi jarang ditemukan. Indukan yang terinfeksi akan mengalami keguguran, namun aborsi tidak selalu disertai dengan penyakit. Nah, sayangnya penyakit brucellosis ini sampai sekarang belum ada obatnya, maka disarankan jika ternak babi kita mengalami penyakit brucellosis ini, sebaiknya ternak babinya diafkir. Nah, selain penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, ada penyakit-penyakit lain yang sangat menular. Yang pertama itu adalah penyakit mulut dan kuku. Yang kedua, demam babi Afrika atau African Swine Fever. Nah, beberapa waktu yang lalu penyakit ini menyerang di berbagai bagian, di beberapa daerah di Indonesia yang menyebabkan ternak babi mengalami kematian. Dan sampai saat ini belum ada obat untuk African Swine Fever. Yang berikutnya adalah swine influenza atau flu babi. Kemudian penyakit menular lainnya seperti yang disebabkan oleh Salmonella sp, Pasteurella multocida, kemudian ada yang disebabkan oleh Escherichia coli. Itu bila ada kasus-kasus ini terjadi pada pembibitan ataupun peternakan yang memang tujuan utamanya adalah untuk bibit, menghasilkan anak babi, penyakit-penyakit ini sangat ditakuti oleh para peternak karena dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, yang mana kita sudah capek-capek untuk memelihara, kemudian memberi makan, ternyata anak babinya mengalami kematian. Ini sangat merugikan para peternak. Maka disarankan kepada para peternak untuk tetap melakukan antisipasi dengan cara menjaga kebersihan kandang, memberikan pakan yang bergizi, kemudian mencegah jangan sembarang orang masuk ke peternakan kita yang kemungkinan dapat membawa bibit penyakit atau membawa virus kepada ternak yang kita pelihara. Yang selanjutnya adalah tetap melakukan vaksinasi. Contohnya vaksinasi Hock cholera itu sudah ada tersedia di poultry shop terdekat. Dan tetap memberikan vitamin dan memberikan antibiotik di saat diperlukan. Dan yang tidak kalah penting adalah tetap melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap ternak peliharaan kita. Jika ada timbul tanda-tanda penyakit, maka dilakukan dipisahkan ternak yang sakit dari yang sehat agar tidak menular. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
Nah, demikian yang bisa saya jelaskan buat Ibu Sartika Ginting terhadap pertanyaan yang masuk kepada saya. Saya mengharapkan masukan-masukannya yang bersifat membangun sehingga channel ini dapat semakin semangat lagi dalam menyampaikan informasi seputar peternakan. Semoga peternakan saudara-saudara semua dapat berkembang dan semakin sukses lagi. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam peternakan.